Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semua. Kita masuk lagi ke materi kedua di bagian persamaan trigonometri, yaitu inverse dari fungsi trigonometri. Nah, kalau sebelumnya kelas 10 Ananda sudah belajar inverse dari fungsi aljabar, sekarang kita akan coba inverse dari fungsi trigonometri. Nah, ini aturannya. Tapi sebelumnya Nanda masih ingat bukan kalau fungsi inverse itu merupakan fungsi kebalikan ya. Jadi kalau untuk aturannya, jika fungsi yang diketahui Y sama dengan sinus X, di mana sudutnya berada antara sudut min 90 derajat sampai 90 derajat, maka inverse dari fungsi itu adalah kita tulis X sama dengan sin berpangkat min 1 Y. Ya, jadi mencari nilai X-nya itu sama dengan sin inverse dari Y. Kemudian jika Y sama dengan cos X untuk X antara 0 sampai V, 0 sampai 180 derajat, maka inverse-nya kita tulis X sama dengan cos pangkat min 1 Y, inverse dari cos Y. Jika Y sama dengan tangen X untuk X antara min 90 derajat sampai 90 derajat, sama dengan sin ya, maka inverse-nya adalah X sama dengan tangen berpangkat min 1 Y. Jadi yang sangat perlu Anda perhatikan di sini adalah batasan sudutnya. Sudutnya memenuhi nggak di antara interval-interval ini. Oke, kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, sin berpangkat min 1 untuk setengah. Apa artinya sin berpangkat min 1/2? Artinya kita mencari inverse dari sin yang bernilai setengah. Berapa itu? Nah, Anda ingat lagi, sudut yang bernilai sinnya setengah, itu sudut berapa saja? Sudut 90, yang bernilai setengah sinnya itu adalah sudutnya antara ada yang sudutnya 30 derajat kan, nilai sinnya adalah setengah. Kemudian ada juga sudut yang bernilai 150 derajat. Ini di kuadran pertama dan ini di kuadran kedua. Nah, ingat lagi batasan inverse untuk sin tadi. Katanya inverse untuk sin itu berlaku untuk X besar sama dari min V per 2 sampai V per 2. Kira-kira sudut yang mana yang memenuhi? 30 derajat kah atau 150 derajat? Yaitu 30 derajat, ya. Jadi, kita tulis, kalau begitu, sin dari 30 derajat atau V per 6 itu nilainya sama dengan setengah. Dengan demikian, sin inverse dari setengah itu jawabannya adalah V per 6. Nah, seperti itu cara mencarinya ya. Jadi kita cari sudut yang berada di batasan interval yang sudah ada di aturan tadi. Contoh yang kedua, sin inverse dari min setengah. Nah, Anda temukan lagi sudut yang bernilai min setengah sinnya. Berarti yang bernilai min setengah itu ada dua. Yang pertama sudut di kuadran ketiga bernilai negatif ya. Berarti 210 derajat dan di kuadran keempat 330 derajat. Ini yang nilai sinnya adalah setengah. Kemudian manakah yang berada di antara interval tadi? Di antara X sama dengan min V per 2 besar sama min V per 2 dan kecil sama V per 2. Adakah di antara di sini? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, berarti ada kemungkinan sudut lainnya, yaitu sudut negatif. Nah, sudut negatif dari apa? Tentunya kita cari sudut yang bernilai setengah saja. Yang bernilai setengah saja itu adalah sudut 30 derajat. Berarti yang min setengah yaitu min 30 derajat. Berapa lagi yang bernilai setengah saja? Adalah 150 derajat. Berarti kalau dikasih min jadinya min 150 derajat. Nah, manakah yang masuk dalam interval ini? Tentunya yang masuk adalah yang min 30 derajat. Kalau demikian, kita tulis sin dari min 30 derajat atau min V per 6 itu nilainya adalah min setengah. Berarti sin inverse dari min setengah itu jawabannya adalah min V per 6 atau min 30 derajat. Paham ya? Oke, kita lanjut. Oke, contoh yang ketiga.
Cos inverse dari akar 2 per 2, berarti kita cari sudut yang nilai cosnya akar 2 per 2. Berarti akar 2 per 2, cos positif itu di kuadran pertama dan keempat ya. Di kuadran pertama itu sudutnya adalah 45 derajat, dan di kuadran keempat yaitu 315 derajat. Nah, tadi aturan untuk cos itu terletak sudutnya antara 0 sampai V. Manakah sudut yang dua ini yang terletak antara 0 sampai V? Yaitu 45 derajat. Berarti cos inverse dari akar 2 per 2 itu jawabannya adalah 45 derajat. Contoh yang keempat, cos inverse dari 0. Nah, ini kita cari satu-satu dulu ya. Cos yang 0, itu sudutnya adalah sudut 90 derajat dan 270 derajat. Cos itu batasannya tadi antara 0 sampai V. Berarti yang memenuhi di sini adalah 90 derajat. Kemudian, untuk tangen, min 1. Tangen yang min 1 itu adalah sudutnya kalau tangen yang negatif berarti di kuadran kedua, yaitu 135. Ini kuadran keempat berarti 315. Tangen itu dia berada antara min 90 sampai 90. Adakah yang memenuhi? Tidak. Berarti kalau tidak ada, kita ambil lagi sudut negatifnya. Berarti bisa jadi ini adalah min 45 derajat, karena 45 tangennya 1 ya. Berarti kalau min 1, min 45 derajat, dan 225, negatif 225 derajat. Min 225 kan tangannya 1, maka min 225 derajat tangannya min 1. Manakah yang memenuhi dari kriteria ini, aturannya? Yang memenuhi adalah min 45 derajat. Maka untuk soal ini kita selesaikan, jawabannya yaitu cos inverse dari 0 itu adalah 90 derajat ditambah dengan tangennya adalah min 45 derajat. Jawaban akhirnya adalah 90 dikurang 45, 45 derajat. Itulah jawaban untuk contoh yang keempat. Nah, selanjutnya kita lanjut, itu ada yang namanya komposisi fungsi dengan fungsi inverse-nya. Nah, apa sifatnya? Sebenarnya ini hanya menjelaskan bahwasanya sebuah fungsi kalau kita komposisikan dengan fungsi inverse-nya, maka jawabannya adalah dirinya sendiri. Ya, jadi kalau fungsi inverse dibundarkan dengan fungsi fx atau fungsi f dibundarkan dengan fungsi inverse x, maka jawabannya nilainya adalah x itu sendiri. Ya, masih ingat cara mengkomposisikan ya? Kalau misalkan kita mengkomposisikan sebuah fungsi f bundaran g, berarti kita selesaikan dulu dari belakang, yang artinya adalah fg x, yaitu mensubstitusikan fungsi g ke fungsi f. Ya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan fungsi trigonometri? Misalkan contoh yang kelima ini, tan inverse dari tan 45. Nah, artinya ini apa? Komposisi dari fungsi inverse tangen untuk tangen 45. Kalau kita cari, tangen 45 ini nilainya berapa? 1 ya. Kalau kita gunakan konsep dari komposisi, tangen 45 nilainya 1. Tangen inverse dari 1 adalah 45 derajat. Dengan demikian, langsung kalau menurut aturan tadi, kita hanya melihat belakangnya saja. Kalau tan inverse dari tan 45, maka jawabannya adalah 45 derajat. Sudah siap. Kalau ingin membuktikannya, berarti kita gunakan konsep komposisi, yaitu kita cari dulu yang di dalam, kemudian baru kita cari lagi tan inverse dari 1. Gitu juga dengan cos dari cos inverse 0. Berarti kalau ingin kamu membuktikan, cari dulu yang cos inverse 0 ini adalah sudutnya, yang cosnya 0 itu adalah 90 derajat. Kemudian cos dari 90 derajat berapa? 0. Ya kan? Maka langsung saja kita ambil jawabannya dari belakang, yaitu 0 derajat. Yang ini dia. Oke,
Paham ya? Jadi kalau komposisi antara fungsi dan fungsi inverse-nya atau sebaliknya, maka jawabannya adalah sudut itu sendiri. Ingat ya, itu kalau fungsinya sama, tan sama tan, cos dan cos, maka jawabannya adalah fungsi itu sendiri. Sekarang silahkan Anda coba latihan soal ini ya, untuk pemahaman lebih lanjut. Ada 2 soal latihan. Nah, demikian dulu materi kita untuk pagi ini tentang fungsi inverse dari trigonometri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.